Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kronologi cerita Brigadir Joshua sebenarnya dalam kasus tembak-menembak di kediaman Irjen Freddy Sambo. Kematian Brigadir Joshua di kediaman Irjen Freddy Sambo terus menjadi berita yang saat ini hangat untuk diikuti. Sebab kasus kematiannya ditemukan banyak kejanggalan, dan akhirnya sampai makamnya digali kembali dan mayatnya diautopsi. Berikutnya, setelah diautopsi pada Rabu 27 Juli 2022, mayatnya dimakamkan secara upacara kepolisian. Lantas, bagaimana sebenarnya kronologi kematian sebenarnya? Melalui kuasa hukum Brigadir Joshua menyebutkan bahwa cerita kasus Brigadir Joshua yang sebenarnya terjadi mendapatkan ancaman bahwa akan dibunuh. Ancaman yang didapat Brigadir Joshua ini berupa pesan yang terdapat di ponsel Brigadir Joshua saat curhat kepada kekasihnya. Bahkan Brigadir Joshua dikabarkan sempat curhat pada sang kekasihnya terkait ancaman bahwa dirinya akan dibunuh. Jadi ancaman itu terulang lagi saat Brigadir J 1 hari sebelum dirinya dihabisi pada tanggal 7 Juli 2022. Ketika posisi Brigadir J mengawal pimpinannya ke Magelang, ujarnya, disebutkan juga bahwa tidak ada satupun pihak keluarga yang mengetahui ancaman yang didapat oleh Brigadir Joshua tersebut. Alasan keluarga tidak mengetahui ancaman Brigadir Joshua akan dibunuh ini karena Brigadir Joshua tidak ingin orang tuanya drop karena mendengar ancaman tersebut. Cerita kasus Brigadir Joshua ini mencuat ketika diberitakan tewasnya Brigadir Joshua setelah baku tembak di kediaman Kadif Propam. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mengusut cerita kasus-kasus tewasnya Brigadir Joshua yang sebenarnya terjadi. Komnas HAM beberkan fakta baru soal tewasnya Brigadir Joshua. Di area Duren 3 ada Irjen Freddy Sambo. Komnas HAM membeber fakta baru kasus tewasnya Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir Joshua soal adanya Irjen Freddy Sambo di area Duren 3 Jaksel. Komnas HAM membeber fakta baru kasus kematian Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir Joshua di rumah Kadipropam nonaktif Polri Irjen Freddy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Fakta baru itu diungkap Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam konferensi pers di kantornya pada Rabu 27 Juli petang. Menurut Anam, fakta baru tersebut ditemukan setelah tim Komnas HAM memeriksa digital forensik dan cyber terhadap bukti rekaman CCTV hingga komunikasi ponsel terkait baku tembak di Duren 3 Jakarta Selatan itu. Dia menyebut tim penyelidik Komnas HAM diperlihatkan 20 potongan video dari kamera pengawas. Video tersebut merupakan rekaman CCTV di 27 titik dari Magelang hingga Duren 3 Jakarta, tepatnya di sekitar rumah Jenderal Bintang 2 tersebut. Di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, kata Anam dalam konferensi itu. Dari penjelasan Anam, video tersebut memperlihatkan detik-detik Irjen Freddy Sambo tiba di rumah pribadinya di Duren 3. Beberapa saat setelah Irjen Freddy Sambo masuk rumah, datanglah rombongan dari Magelang. Setelah sekian waktu ada rombongan. Di situ terlihat Bu Putri Chandrawati, istri Sambo. Ada Brigadir J, beber komisioner pengawasan atau penyelidik Komnas HAM itu. Pria yang pernah aktif di YLBH itu lantas menekankan poin penting dari video yang diperoleh Komnas HAM tersebut. Kalau video Duren 3, salah satu yang paling penting kami lihat, almarhum Joshua masih hidup, kata Anam menegaskan. Saat itu Anam belum merinci soal waktu dari masing-masing rekaman CCTV tersebut.
Sementara tentang video pergerakan orang-orang dari rumah Duren 3 ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dia melihat ada kesesuaian waktu. Kalau teman-teman menanya waktu dengan Kramat Jati sesuai enggak? Kalau lihat dengan sekilas ya sesuai, nanti kami akan cek lagi terang 6. Profil dan biodata Brigadir J atau Joshua, korban kasus penembakan di Rumdis Irjen Freddy Sambo. Brigadir J atau Brigadir Joshua merupakan korban dari kasus penembakan yang terjadi di rumah dinas Irjen Freddy Sambo. Sampai saat ini kasus kematian dari Brigadir J atau Brigadir Joshua masih misterius dan tidak ada yang tahu meninggal karena akibat baku tembak atau karena ditembak tanpa adanya perlawanan. Dari kasus yang menimpa Brigadir Joshua, Kapolri meminta untuk membentuk tim khusus supaya dapat menyelidiki kasus kematian yang menimpa Brigadir J. Dilansir jatimnetwork.com dari berbagai sumber, berikut adalah profil dan biodata Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat lengkap, umur, pasangan, dan karir. Profil Brigadir J, nama lengkap Nofriansah Yosua Huta Barat. Tanggal lahir 29 November 1994, umur 28 tahun. Agama Kristen Protestan, pekerjaan brigadir polisi. Nama ibu Rosti Simanjuntak, nama ayah Samuel Huta Barat. Anak kedua dari 4 bersaudara, pasangan Vera Simanjuntak. Pendidikan SDN 74 Muaro Jambi, SMP Negeri 12 Muaro Jambi, SMA Negeri 4 Muaro Jambi. Sekolah Polisi SPN Jambi, lulus tahun 2012. Tempat pertama menjadi polisi Brimob di Pedalaman Merangin, Jambi. Demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.